Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimakumullah, kembali lagi bersama channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid di Halaqah Mu'alaf 2. Ya, kemarin kita sudah dengarkan halaqah mu'alaf pertama yang cukup viral, di mana kita hadirkan Mbak Sonia, yang murtadin, alumni dari Pondok Pesantren Al-Hadid 2 Pusat Rehabilitasi Akidah dan Akhlak. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan murtadin juga yang pernah murtad gitu ya. Makanya kita kasih judul halaqah murtadin 2 ini dengan judul dipaksa murtad dalam tanda kutip ya. Nah, kita sudah menghadirkan Ibu Mujianti ya, kemudian Ananda Diva dan Ananda Isna, ibu dan 2 orang anaknya, putrinya, putranya. Jadi Bu Mujianti ini lahir sebagai muslim ya. Kemudian dia pacaran sama orang Kristen. Si orang Kristen ini akhirnya bersedia masuk Islam gitu ya, Bu Mujianti ya. Kemudian dengan iming-iming yang manis gitu ya tentunya ya. Kemudian setelah dia masuk Islam, nikah secara sah di KUA, menjadi mu'alaf gitu ya. Nah, disunat nggak waktu itu dia? Sunat. Disunat juga ya, berarti kan sudah nggak ada ngelangan lagi tuh, udah Islam betul ya. Tapi kemudian setelah punya anak, Diva, Isna gitu ya, nah baru keluar taringnya. Ternyata dia kembali lagi ke Kristen, ikut keluarga besarnya. Kebetulan suaminya ini, mantan suaminya ini gitu ya, ini aslinya dari Medan. Maaf kita tidak menyebut nama dan lokasi karena menghargai privasi orang lain. Tapi kalau yang mau share secara pribadi silakan hubungi kontak kami di bawah itu ya. Kenapa? Karena memang kita juga menghargai orang lain gitu ya. Bukan karena kami takut, bukan ya. Karena kami menghargai privasi orang lain sehingga kami tidak menyebut nama suaminya ini ya. Kemudian ikut kembali ke Kristen ya, murtad kembali si suaminya ini. Nah, ini mengajak anak dan istrinya dipaksa untuk ikut ke Medan ya. Selama 7 bulan di sana dia si Bu Mujianti ini mengalami penekanan ya dan pemaksaan kehendak ini ya, dipaksa untuk murtad mengikuti agama keluarga besar suaminya ini ya. Nah, ceritanya seperti apa? Nanti kita dengerin biar lebih seru ya, lebih menarik. Nah, tujuan dari tayangan ini adalah kami tidak mau menyinggung umat lain, mau menyudutkan Kristen, tidak. Kami hanya ingin melindungi saudara-saudara muslim kami supaya tidak ada lagi saudara muslim kami yang murtad dengan alasan apapun, murtad karena cinta murtad karena dipaksa dan lain sebagainya. Dan kasus-kasus seperti Bu Mujianti ini bukan cuma satu. Kita sering dengar ada akhwat kita pacaran sama orang Kristen masuk Islam, setelah masuk Islam kemudian dia murtad lagi, anak istrinya diajak. Nah, ini yang terjadi. Kita nggak ingin itu terjadi, makanya kita sharekan video ini supaya apa? Menjadi pembelajaran khusus kepada saudara muslim kami. Jangan lagi ada yang murtad, jangan lagi ada yang tertipu, jangan ada lagi yang karena dunia kemudian dia meninggalkan agamanya, agama Islam. Harusnya menjadi Islam sampai mati apapun itu. Baik, sebelum kita mulai kita awali dengan baca basmalah ya Ibu ya, anak sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara kita dari awal sampai akhir. Nah, baik, kita bincang-bincang langsung ke Bu Muji. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa sekalian gimana pengalaman Bu Muji kok bisa tertipu mungkin gitu ya, atau mungkin apa gimana? Yang tadinya sudah bersyukur punya suami mu'alaf gitu ya, masuk Islam, ternyata setelah punya anak ya kan baru keluar tuh taringnya gitu ya, kembali lagi malah ngajak Bu Muji dan anak-anak masuk Kristen lagi. Gimana, coba diceritakan? Awalnya kan kami baik-baik dalam keluarga, masih punya orang tua. Tadinya suami terus ke orang tua. Maksudnya ini orang tua saya. Ibu saya masih hidup, belum kayak mengeluarkan taringnya, belum kelihatan belangnya. Begitu orang tua meninggal tahun 2008, meninggal orang tua saya. Nah, keluarga dari suami mulai satu persatu mendekati. Masih Kristen semua itu keluarga? Masih Kristen semua. Iya, itu baik. Dari 2009 akhir itu pendekatan
Nah, terus tahun 2011 akhirnya kami sekeluarga dibawa ke Medan. Alasannya apa waktu itu? Alasannya saya posisi hamil, jalan 7 bulan, hamil anak yang kedua, Isna. Waktu itu diajak alasan kalau orang Medan ada acara adat untuk anak laki-laki, kan waktu itu udah USG laki-laki kan gitu. Cuman untuk acara 7 bulanan saja kan. Sesampainya di Medan ya akhirnya kok yang ini dilatih ke sekolah minggu yang besar ya. Saya masih hamil, cuma belum begitu rajin sekolah minggunya, masih diajak istilahnya ke tempat-tempat wisata yang untuk rohani gitu, tempat rohani. Nah, tahun ini 2011 lahir yang laki-laki, si Isna ini 2011. Dari situ saya waktu posisi di Medan saya masih hamil, bertiga di kamar. Bertiga itu siapanya? Saya, bapaknya, sama Diva. Saya masih hamil kan ya. Di kamar, isi dompet, uang, ATM, HP semua disita, entah itu dari keluarga atau siapa, yang udah nggak ada isi sama sekali di situ. Dan salah satu keluarga dari suami saya mengatakan sampai ke ujung langit pun kamu nggak bakalan bisa keluar dari sini. Itu di dalam kamar saya anak, suami, sama salah satu dari keluarga dia. Dari situ saya cuman pasrah. Ya, saya intinya ya gimana ya? Saya posisi hamil, jauh dari istrinya keluarga muslim. Ya Allah, apa benar saya nggak bisa keluar dari sini? Gitu. Ya ada tadinya namanya hati ya, anak udah ngikutin istilahnya diajak ke gereja, suami udah sedikit-sedikit. Akhirnya Agustus anak lahir yang laki-laki, saya udah pasrah. Kalau emang aku masih bisa berkumpul sama orang muslim ya mungkin terjadilah. Akhirnya kan saya sama anak saya yang laki-laki tinggal di aparat desa di Medan, dan anak saya yang perempuan sama bapaknya di tempat mertua saya. Bentar. Pada waktu pulang ke Medan itu si suami sudah kembali ke Kristen lagi? Belum. Terus aku posisinya belum tahu, cuman belum mengikrarkan kayak gitu. Terus mulai dia berani mengikrarkan kalau dia kembali ke Kristen lagi pas kapan? Pas 18 Desember tahun 2011 baru suami jelas-jelas sudah berani ngomong kalau saya sudah masuk Kristen, kembali ke Kristen lagi. Gitu ya. Iya. Okay. Posisi karena saya masih di tempat Pak Lurah aparat desa itu sama anak laki-laki, dan ini masih sama bapaknya yang si Diva. Terus waktu itu Bu Muji ini ketika dia sudah mulai mengikrarkan kembali ke Kristen lagi, mulai apa? Dia mulai mengajak, kemudian menghasut, membujuk Bu Muji untuk ke gereja kah, atau mungkin intinya untuk supaya masuk Kristen atau gimana? Iya, di suami pokoknya nggak ada yang istilah kalau dia ngomong saya udah masuk Kristen, kalau udah masuk Kristen saya nggak bisa hidup bersama. Kata dia nggak ada yang bisa pergi dari sini. Kata suami saya nggak ada yang bisa pergi dari sini. Sampai mati pun saya istrinya tetap istri dia. Dia gitu. Itu di rumah aparat desa waktu itu, bukan di rumah mertua saya. Dan saya di sono mau ketemu dengan anak saya susah. Kenapa harus tinggal sama di aparat, nggak tinggal sama suami waktu itu? Ya kalau tinggal sama suami kan satu persatu misinya dia untuk ituin kan. Kalau ada saya selalu melarang Diva untuk sekolah minggu gitu. Jadi supaya satu-satu nih di gitu ya. Pertama sih Diva yang gede dulu, karena Bu Muji masih menentang gitu ya. Oke, coba kita ke Diva. Diva waktu itu lahir Islam. Ya. Terus kemudian ketika di Medan kamu sudah ingat umur kamu berapa waktu itu? Sekitar 6
mau jalan ke tujuan. Oke, masih ingat ya peristiwanya? Kamu betul ke gereja waktu itu, sudah diajak ke gereja? Udah malah hampir sering. Hampir sering, tiap apa? Maksudnya seminggu sekali atau seminggu berapa kali ke gerejanya itu? Ya seminggu sekali sih. Seminggu sekali. Nah, kemudian apa yang pernah kamu alami di gereja itu? Kamu diajak apa coba diceritain? Ya awalnya cuma disuruh lihat-lihat doang, terus lama-kelamaan kamu mulai pakai baju-baju yang bagus aja kalau ke gereja, terus ikutin, kamu disuruh nyanyi, kamu disuruh berdoa ya mulai disuruh-suruh kayak Kristen gitu. Oke, terus kamu waktu itu nerima, ikut, maksudnya ikut? Iya aja. Nah, terus kamu pernah dibaptis nggak? Saya ingat kamu. Pernah. Nah, coba diceritain gimana prosesnya waktu itu. Jadi awalnya tuh cuma disuruh pakai baju bagus itu kan, tapi warnanya suruh putih. Nah, terus habis itu mau ikut jalan-jalan gak? Kakak udah tertarik sama yang namanya Kristen itu. Iya mau gitu, terus ayo tapi agak jauh nggak apa-apa ya. Iya gitu, diajak ke gereja lumayan besar itu, terus di situ nanti kalau suruh maju aja ya. Iya nggak usah ngomong apa-apa ya. Itu yang bilang gitu siapa? Ini apa? Om. Bukan bapak ya? Bukan. Terus ya ikut. Nah sampai sana itu cuma pas dipanggil namanya, ayo maju gitu. Maju terus kayak dibacain doa apa gitu, ya diciprat-cipratin air lah, airnya tuh panas gitu loh rasanya. Apanya yang panas? Airnya. Di mana dicipratinya, kemana? Ke atas kepala sini. Banyak panasnya. Ya kayak cuma gitu-gitu doang. Tapi kan ketika kena kepala itu rasanya panas gitu ya. Kamu mulai tahu bapak kamu balik ke Kristen lagi kapan? Abis itu. Ketika itu. Tapi kamu pernah lihat bapak kamu ke gereja atau bapak kamu pernah ngajak kamu ke gereja gitu? Pernah. Enggak cuma sama om, artinya pernah juga sama bapak kamu ke gereja gitu bareng-bareng? Pernah. Di gereja yang sama? Iya tapi jarang. Maksudnya jarang gimana? Nggak sering gitu loh, satu gereja gitu. Nah, terus biasanya maksudnya bisa beda-beda gereja? Iya, jadi nanti misalnya kalau pagi itu kan kayak khusus anak-anak gitu. Iya. Oh, jadi karena kamu masih anak-anak ikutnya yang khusus anak-anak. Iya. Kalau yang untuk orang tua beda lagi gitu, itu yang maksudnya jarang bareng gitu. Oke, terus ini posisi adik kamu ini kan masih kecil ya? Itu dikristenkan nggak kamu? Setahu kamu dia pernah dikristenkan nggak? Iya bareng, baptisnya itu bareng. Oh bareng berdua itu, yang diciprat itu berdua? Iya. Ya dia digendong sama siapa? Kan masih bayi waktu itu? Sama siapa ya? Udah lupa. Tapi bukan sama ibu kamu? Bukan. Sama pihak keluarga yang? Ayah. Yang ayah. Nah waktu mau dibawa ke gereja tuh Bu Muji ngerti nggak? Ya ngerti, cuman saya nentang. Saya nggak mau ikut. Oh akhirnya cuma berdua aja yang diajak. Cuman saya akhirnya ya diajak juga, saya ngikut. Oke, tapi waktu dibaptis itu ibu ikut? Ikut, cuman saya ikut menyaksikan saja. Menyaksikan. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu? Nggak bisa berbuat apa-apa. Oh baik. Bahkan anak saya kan juga waktu itu menentang sama saya. Oh waktu itu Diva juga nggak suka? Iya. Waktu itu ibu ke gereja pakai jilbab? Pakai. Masih pakai jilbab? Masih Islam nggak? Masih, alhamdulillah Islam. Kalau ibu masih Islam, cuma yang Diva yang sudah apa namanya itu? Sudah ikut gitu ya. Oke. Pernah nggak ibu disuruh lepas jilbab gitu, nggak usah sholat gitu? Saya nggak secara omongan nggak disuruh begitu, cuman saya kalau sholat emang sembunyi karena dari itunya dari keluarga, salah satu keluarga dia ada yang bilang suami saya, kan suaminya juga ada yang Islam dari dia, suami saya kalau baca Al-Quran aja saya ketawain begitu. Dan saya emang mungkin ditentang secara halus, dia ngomongnya itu secara pelan-pelan gitu. Jadi kalau sholat, kalau apa itu nunggu orang-orang tidur, apa sepi apa gitu. Oh gitu. Akhirnya ibu sholatnya ngumpet-ngumpet. Iya. Saya pernah lepas jilbab waktu itu? Iya, lepas jilbab. Kenapa lepas jilbab?
Ya di sono bukan lingkungan orang muslim juga, karena lagi pula saya juga cuman waktu itu pakai saya karena paksaan ya dibawa ke medannya itu, karena paksaan saya nggak bawa baju sama sekali. Mau kena pun saya bawa cuman punyaan anak saya yang kecil gitu. Saya nggak ada persiapan sama sekali, sepanjang jalan saya merontak terus, cuman nggak bisa berbuat apa-apa sih. Oke, jadi memang bukan disuruh lepas jilbab ya? Enggak, cuman saya memang nggak bawa peralatan. Bawa peralatan dan itu di situ lingkungannya non muslim gitu ya, sehingga nggak mungkin mau dapat iya. jilbab gitu ya untuk Iya. untuk menundung baik. Iya. Ya, kemudian sampai akhirnya memutuskan untuk kembali jadi Islam nih. Langkahnya ibu apa nih? Jadi apa namanya, anak-anak ini kan ibaratnya sudah ikut bapaknya nih. Iya. Tinggal ibu nih sendiri. Iya. Nah itu apa waktu itu yang ada di pemikiran ibu itu apa sehingga kok kepikiran untuk lari dari sana, kabur gitu ya, membawa anak-anak tuh gimana? Iya, saya emang dari kecil itu agama saya, dan saya nggak mungkin bisa ninggalin demi agama. Saya rela mati apapun yang terjadi, dan saya ingin menyelamatkan kedua anak saya apapun yang terjadi. Saya perjalanan ongkos cuma di bawah 200, saya bisa bawa kedua anak saya. 200 apa? 200.000 dari Medan. Iya. Gimana coba ceritanya, diceritain? Iya, saya punya uang di bawah 200.000. Saya bawa anak yang kecil usia berjalan 5 bulan. Itu ya yang Isna. Yang Isna 5 bulan, sedangkan si Diva 7 tahun. Posisi. Niat karena Allah, demi anak-anak, demi agama. Dan apapun yang terjadi, kalau emang saya ketangkap, saya mati nggak apa-apa, demi memperjuangkan anak-anak saya. Yang penting ada penerusnya buat ngituin Islam. Saya nggak rela, nggak ridho anak saya Kristen. Saya ke sono, dan alhamdulillah atas izin Allah saya juga udah nyampe di Jawa. 5 hari kemudian dari sono, saya hari Kamis nyampe Tangerang, saya hari Senin. Ada aja yang ada pertolongan istilahnya kan gitu. Naik apa itu dari Medan? Saya naik pesawat, tadinya naik ke awalnya bisa keluar dari rumah itu gimana? Itu kan tadi kan otomatis kan diawasi gitu ya, kemudian disita semua dompet, kartu identitas, apa duit aja cuma sisa 200.000. Bagaimana cara ibu keluar dari rumah itu dengan membawa 2 anak ini? Saya kan emang saya pisah ya, saya sama Isna tidur di tempat aparat desa, Diva sama bapaknya di mertua saya. Cuman waktu itu hari Kamis ya, saya malamnya cuman berdoa, ya Allah masih ingat hari Kamis tanggal berapa? Bulan tahunnya? Hari Kamis itu pokoknya tanggal 12 Januari, hari Kamis tanggal 12 Januari. Jadi waktu dibawa ke Medan itu bulan Juni tanggal 23. Kemudian, ya mulai mau melarikan diri 12 Januari berarti hari berapa bulan? Kamis. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yang 7 bulan ya? Berarti 7 bulan di sana itu ya, di Medan ya. Oke, terus usia Isna jalan 5 bulan. Saya akhirnya saya alasan ikut ke pasar. Nah, saya kan juga bingung ya, posisi antara rumah saya dengan rumah Diva kan jaraknya jauh, lewat hutan. Kalau saya jalan kaki jatuh ke Danau Toba. Kalau itu banyak binatang buas, masalahnya masih binatang. Danau Toba di sana. Iya, masih banyak binatang buas kan gitu. Ya akhirnya ya Allah permudahlah perjalanan saya. Akhirnya suami saya datang. Siang itu kebenaran ada acara di kelurahan. Akhirnya datang. Nah, nggak tahu di kelurahan itu nggak jadi acaranya. Akhirnya saya ngikut suami saya saya mau ikut mertua saya ke pasar. Mau ikut ke rumah. Ya aduh ke pasar. Akhirnya jam 11 siang kapal datang. Akhirnya datang, kami ikut ke pasar. Ke pasarnya nyebrang itu? Iya, naik kapal. Nyebrang di sono, iya, transportasi kan kapal. Dan itu adanya cuman hari Kamis. Oke, jadi akhirnya ibu Diva, anak yang baik sama ibu mertua ini? Ibu mertua ke pasar. Ke pasar ya? Akhirnya
sampai di pasar ya kami banyak alasan, saya nunggu aja di sini. Akhirnya begitu itu pas jam kan pas mau bis ALS itu antar lintas Sumatera itu kebenaran pas ada jam segitu, pas datangnya saya langsung naik. Ya dia naik, tolong saya sampai di Jawa, saya punya uang cuman segini. Ya alhamdulillah ada seorang ibu-ibu janda. Dia orang Islam juga yang sama-sama orang Medan. Dia nanya-nanya banyak tentang saya. Bawa segitu terus saya cuman berdoa, ya Allah kalau emang ibu ini baik tolong dekatkan, kalau emang dia jahat tolong jauhkan dari saya. Akhirnya saya dapat pertolongan dari ibu itu dari hari Kamis, dan saya hari Seninnya baru berangkat ke Tangerang naik pesawat. Oke, yang membiayai naik pesawat siapa? Dari kakak saya, Oh, saya udah bisa ngubungin. Berarti tinggal sementara tempat ibu yang Iya, nolong tadi tempat di bis nolong tadi. itu, karena saya nggak bawa ganti, nggak bawa apa. Baru menghubungi keluarga Iya, ya, yang ada di Tangerang, Iya. ngirim tiket, kemudian lari. Iya. Ya, setelah kembali ke Jakarta, Setelah kembali di Jakarta hari Senin saya datang. Hari Selasa saya nengokin rumah saya sendiri. Saya itu punya rumah, diusir sama keluarga suami. Saya di rumah saya sendiri diusir sama keluarga suami. Bahkan waktu posisi saya masih di Medan, harta saya semua dirampok sama keluarga suami. diambil itu ya. Diambilin semua, kayak TV, komputer, semua itu. Orang sono nggak ada yang semua apa itu dirampok, nggak tahu berapa truk itunya. Iya. Jadi Oke. udah rumah kosong. Baik. Akhirnya terus tinggal di Nah akhirnya Setelah diusir? hari Rabu saya tinggal di asrama, di Asrama apa? asrama polisi Polsek Tiga Raksa. Oh, oke. Tinggal di asrama. Hari Rabu datang keluarga dari Medan, Oh, nyusul ya. nyusul ke asrama. Itu di asrama itu udah rebutan udah istilahnya yang satu kan tiga orang, yang satu udah standby di mobil, yang satu Ini narik yang dimaksud yang standby ini udah siap standby ini nih orang Medan, keluarga istri dari Medan ya, udah datang nyusul. keluarga suami saya dari Medan. Yang satu ini standby di mobil, udah nyetar mobil. Yang satu ini sama kakak saya, posisi Diva dipegang sama kakak saya, ditarik sama keluarga saya yang satu. Yang ini masih saya posisi gendongan, ditarik, jadi rebutan. Itu di asrama polisi hari Rabu. Akhirnya saya merasa nggak aman juga, di kantor polisi nggak aman. Gimana masih berani dia keluar tariknya. Saya ngomong sampai membusuk di penjara pun saya mau, asal keluarga ini balik ke Medan. Itu udah keluarga suami Yang ngomong itu keluarga yang ngomong suami. kayak gitu. Iya, saya nggak takut membusuk di penjara. Akhirnya saya ke sono hari Rebo itu langsung ke rumah pengacara di Tangerang. Saya ceritakan kronologi saya, takutnya ntar terjadi apa-apa, kesalahan saya melarikan anak atau apa, biar ada perlindungan hukum tadinya. Nah dari situ langsung saya dibawa ke pesantren Bogor di Rumpin. Saya di sono 2 bulan ngumpet di sono, tetap kecium juga. Nah, akhirnya saya lari ke Kerawang. Dari Kerawang terus diawasin terus, katanya nggak aman juga. Sampai saya ke Gunung Kidul ini dan sampai ke Al Hadid. Nah, posisinya Diva waktu itu apakah ini mendukung yang dilakukan ibu? Karena kan Diva waktu itu sudah Kristen ya. Iya. Nah, Diva itu waktu itu akhirnya memutuskan ikut sama ibu gimana? Ya awalnya sih nolak, kayak pas mau ke pasar tuh ngapain sih ibu di sini, baik pergi aja dari sini, kalau masih mau Islam gitu ya masih berontak gitu. Terus ibu bilang nggak apa-apa buat nemenin ibu doang gitu kan. Nah, terus ya iya mau, tapi cuma sebentar aja ya, iya gitu ya. Terus sampai pasar, pas disuruh naik ke mobil itu, di dalam mobil tuh masih ngoceh terus. Lah nanti kalau dicariin opong gimana, nanti kalau dicariin sampai kesini-sini gimana, ya berisik sendiri gitulah.
Ya, Terus pada akhirnya Diva memutuskan untuk ikut ibu ya masuk Islam, itu pas kapan? pas di Rumpin Bogor itu. Pas di pesantren itu. Apa yang membuat Diva akhirnya mau ikut ibu masuk Islam? Ngelihat mbak-mbak pondoknya itu, wah kok pakaiannya gini ya, cantik-cantik, pada pakai jilbab yang besar-besar, bajunya juga pokoknya menutup aurat gitu loh. Ya. Akhirnya mulai dari situ mau. Emang apa sih bedanya sama yang wanita-wanita Kristen ketika di gereja sama yang di pesantren, santri-santri wati gitu? Kalau di Kristen kan gimana ya, bajunya sembarang aja boleh lah. Bagaikan kalau pakai celana segini, baju segini gitu nggak apa-apa, asal masuk ke tempat ibadah itu boleh-boleh aja. Tapi kalau di Islam itu kalau mau ngelaksanain ibadah gitu harus pakai yang bener-bener nutup aurat semua gitu. Nah, jadi justru di tengah-tengah pelarian itu kamu merasa mendapatkan hidayahmu sendiri gitu ya? Iya. Ya, karena tertarik melihat baju-baju yang dipakai sama santri-santri wati seumuran kamu pada waktu itu gitu ya. Oke, terus akhirnya kamu diislamkan waktu itu? Diislamkan kembali ya Bu? Di pesantren apa namanya? Multazam. Multazam di daerah? Di daerah Rumpin Bogor. Rumpin Bogor ya. Yang ngasih nama juga Multazam itu abinya yang Rumpin Bogor. Oh, yang kasih nama Isna Pak Kiainya? Ya, Kiainya. Muhammad Isna Multazam itu ya. Iya. Oke, kalau Diva nggak ganti nama tetap ya? Diva Evangelista tadi ya. Ya, jadi semenjak saat itu akhirnya Diva sudah Islam, Isna ya alhamdulillah, karena mungkin waktu itu masih bayi juga ya, ikut sudah jadi Islam gitu ya. Nah sekarang terus kemudian akhirnya ibu sendiri ketika sudah pulang ke Gunung Kidul, apakah sudah aman atau masih dikejar-kejar terus, masih dicari terus? Alhamdulillah, perasaan sekarang juga udah nyaman. Dan kalau dikejar-kejar kayaknya udah nggak gitu. Emang kemarin sempet yang sempet bulan sebelum Lebaran ya, yang waktu habis dari sini itu saya sama kakak saya sempet diteror terus, telepon terus, dan sempet ngancam-ngancam sama kakak saya. Iya. Oke. Jadi mungkin gini pemirsa sekalian, kita sikapi secara bijaksana. Sisi positifnya ada memang ya. Kalau dari sisi kemanusiaan, yang namanya bapak sayang sama anak, sayang sama keluarga, bagus. Siapa sih yang nggak kepengen istrinya, anaknya kumpul jadi satu? Cuma problemnya di sini adalah ada dalam tanda kutip ini ya, ada sedikit upaya untuk memaksakan kehendak dari si suami dan bapak dari anak-anak ini untuk mengikuti agama ya keluarga si suami yang Kristen. Yang kedua, si suami ini kan berkhianat sama sumpahnya kepada Allah. Dia awalnya Kristen, mau dapat istri Islam ya, kemudian dia mu'alaf jadi Islam ya. Kok kembali lagi jadi Kristen. Nah, setelah jadi Kristen kok malah mengajak ya kan anak dan istrinya nggak mau, tapi dia memaksakan kehendaknya untuk ikut. Nah, ini jadi pertentangan, jadi perselisihan antara keluarga besar suami yang masih, antara suami dan keluarga besarnya yang Kristen dengan antara si istri, si Bu Mujianti ini yang Islam bersama keluarga besarnya yang Muslim. Nah, ini jadi permasalahan. Nah, dalam hal ini ya kami Pondok Pesantren Al-Hadir, prinsipnya yang kami lindungi adalah hak-hak anak ya, supaya anak ini jangan sampai ke sana sini dikejar-kejar, kemudian lari sana lari sini. Mendingan, makanya akhirnya kami ambil inisiatif untuk mengasuh dua anak ini untuk menjadi santri. Sekali lagi diasuh untuk menjadi santri di sini, supaya apa? Supaya bisa sekolah dengan nyaman, nggak harus pindah sana pindah sini ya. Alhamdulillah sekarang Diva sudah sekolah, sudah bisa belajar dengan baik. Isna juga sudah sekolah, sudah bisa belajar dengan baik, dan alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga suami ya, sudah alhamdulillah karena sudah tahu posisi anaknya di Al-Hadir ya, masih pernah datang ke sini silaturahim, komunikasi juga ya, kami juga layani dengan baik dan mereka percaya pada kami. Jadi alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini happy endingnya keluarganya Bu Mujianti ya. Setelah dari tahun 2010
ya, lari sana lari sini gitu ya. Akhirnya kemudian di tahun 2018 ya, kemudian sampai sekarang sudah nyaman ada di Pondok Pesantren Al-Hadi. Kami bukan baru kali ini menangani. Sebelumnya sekitar tahun 2008 kami pun pernah menangani ibu dan 3 anak ya dari Jakarta yang memiliki kasus yang hampir sama. Jadi ibunya ini menikah sama orang Kristen yang kemudian mau masuk Islam. Setelah menikah, setelah punya anak, kemudian kembali lagi jadi Kristen dan mengajak anak-anaknya. Tapi alhamdulillah kemudian ibu dan anak-anak juga kami ajak lagi ke sini, kami bina ya, sehingga kemudian clear masalahnya. Nah, persis seperti kasus yang dialami oleh Bu Mujiati. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, mungkin Bu Mujiati kasih pesan nih sama muslimah kita yang pacaran sama orang Kristen ya, yang kemudian menikah sama orang Kristen ya, apa sih yang harus dilakukan gitu, jangan sampai tadi ya ketipu ya, ternyata ada udang di balik batu gitu ya, mungkin bisa disampaikan. Iya, pesan saya jangan terulang untuk orang-orang yang berpacaran dengan non-muslim, istilahnya ya. Awal-awalnya emang bagus, semua materi, harta benda, semua istilahnya semua disiapin, serba ada, serba gitu, tapi jangan tertipu dengan harta benda. Yang penting pertahankan Islam. Itu pertahankan Islam ya. Ya, sampai mati pun itu agama kita. Ya, terima kasih ya. Dan ikhwafillah rahimakumullah, mungkin sedikit kami informasikan keadaan Bu Mujianti saat ini sedang sakit ya. Ini butuh ini juga perhatian dari kita semua ya. Karena mohon maaf, Pondok Pesantren Al-Hadi dengan segala keterbatasan, kami bukan pondok modern yang punya uang banyak melimpah ya. Kami pun menolong semuanya lillahi ta'ala. Semua yang ada di sini free, gratis, tidak ada yang bayar. Semua mu'alaf semua ya, orang-orang yang meminta bantuan kepada kami seperti Bu Muji ini, tidak ada yang kami mintakan biaya. Nah, kemudian sekarang ini kondisi Bu Mujianti mungkin bisa dilihat ya. Ini diangkat tisunya Bu Muji ya. Jadi Bu Mujianti ini mengalami kecelakaan kerja sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu ya, di mana kakinya ini kena kelindes forklift ya. Kemudian remuk patah ya, akhirnya kemudian dioperasi dan alhamdulillah sudah dioperasi pemasangan pen. Ini sudah ada kemajuan. Nah, otomatis dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, ini sedang berdoa semoga besok operasi pemelepasan pen ya ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena biayanya juga tidak sedikit ternyata ya untuk mengambil pen-pen yang ada di dalam kakinya ini. Sehingga mudah-mudahan Bu Mujianti bisa beraktivitas ibadah terutama ya Bu Mujianti ya, bisa ibadah dengan normal ya seperti sedia kala, karena sekarang belum bisa kemana-mana, masih menggunakan kursi roda ya, dan aktivitas terbatas karena belum bisa berjalan normal ya. Dan minta doanya dari ikhwafillah sekalian ya, supaya bisa ada pertolongan dari Allah untuk bisa dilaksanakan operasi pengangkatan pen dari Bu Mujianti ini. Dan minta doanya untuk anak-anak ya, Diva Evangelista ya, yang tadinya sudah merasakan bagaimana bagaimana suasana gereja, bagaimana menjadi orang Kristen ya. Alhamdulillah dia sudah masuk Islam kembali. Isna juga sama, sekarang sudah jadi mualaf cilik di sini. Minta doanya semoga mereka bisa menjadi penerus dakwah, bisa menjadi kader-kader penerus dakwah yang bisa membanggakan dan mengharumkan nama Islam. Barangkali itu ya ikhwafillah sekalian rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat ya, menginspirasi kepada siapa? Kepada kita orang-orang Islam ini terutama. Ku anfusakum wa ahlikum nar, untuk menjaga diri kita dan anak-anak keluarga kita dari siksa api neraka Allah. Jangan sampai ada yang murtad lagi. Stop pemurtadan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadilah Islam sampai mati ya. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kemudian setelah punya anak 2, kembali lagi jadi Kristen lagi. Jadi Bu Mujianti ini lahir sebagai muslim ya. Kemudian dia pacaran sama orang Kristen. Yang ngasih nama juga Muntajab itu Abiya ya. Oh, yang ngasih nama Isna Abiya. Ya Allah, peneruskan perjalanan saya, akhirnya suami saya datang sampai Tangerang, saya hari Senin. Ada aja yang ada pertolongan. Karena insya Allah kalau dalam
asuhan pondok pesantren Al Hadid, mungkin bapaknya lebih sedang dan nggak berani macam-macam.